Halo Arrangers, ketemu lagi dengan saya Ferry di Cerita Petualang, kisah inspiratif para petualang. Kali ini kita kedatangan tamu dari jauh. Tanpa berlama-lama lagi, langsung kita perkenalkan. Di sini ada Mamang Asep. Halo Mamang Asep. Oh, alhamdulillah. Sehat Mang Asep? Alhamdulillah sehat Kang. Alhamdulillah ya. Jadi Mamang Asep ini salah satu influencer ya teman-teman, influencer di bidang pendakian gunung. Jadi kita akan mengupas tuntas tentang sosok Mamang Asep ini dengan yang terkenalnya itu, tagline-nya itu gaskeun Mamang Asep gitu ya. Betul Mang Asep ya? Gaskeun, betul. Gaskeun. Oke. Tanpa berlama-lama lagi Mang Asep, langsung saja kita perkenalkan dulu ya Mang Asep ya, biar teman-teman Arrangers kenal siapa Mang Asep ini. Untuk itu mangga silakan Mang Asep untuk memperkenalkan diri dulu. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Asep Budianto Yan Marsidik. Cukup panjang ya. Teman-teman mungkin teman-teman Arranger bebas mau panggil saya Asep Budi Yanto, asal jangan Sidik karena itu nama bapak saya ya kan ya. Jangan apa keceletot Kang. Ya, saya asli dari Sukabumi, ngerantau kemarin di Bandung, kuliah di Bandung, dan sekarang stay di Jakarta. Oh, stay di Jakarta. Ya, 3 kota itu. Jadi dalam sebulan adalah bolak-balik. Oh, berarti mobilitasnya lumayan tinggi juga lah ya. Alhamdulillah. Sukabumi, Jakarta, Bandung juga ya. Ya. Oh, oke. Nah, Mamang Asep ini berkecimpung di dunia outdoor khususnya pendakian itu dari kapan sih Mang Asep awalnya bisa terjun di dunia luar ruang atau outdoor itu gimana sih Mang Asep? Oke, jadi awalnya itu di 2017 saya masih ingat ya, pas waktu itu tuh masih sekolah kelas 11. Masih sekolah SMA. Pertama mendaki itu ke Gunung Gede. Karena kan asli dari Sukabumi nih, dekat juga ke Salabintana. Diajak temen, ya udah gaskeun. Jadi awal mulai itu ke Gunung Gede dan di 2017. 2017. Ya, betul. Oh, berarti awal berkecimpung di dunia outdoor itu di 2017 itu. Betul. Itu pertamanya karena galau, Asep atau gimana nih? Enggak sih, cuman kan rumah itu kan di kaki Gunung Gede, nggak terlalu jauh ke Salabintana, ke jalur pendakiannya. Masa sih orang sana gitu belum pernah ke Gunung Gede, udahlah gaskeun gitu kan. Oh iya benar. Awalnya dari Gunung Gede. Berarti setelah awal dari pertama ke Gunung Gede itu barulah mulai mencintai si dunia pendakian ini gitu. Jadi explore ke sana kemari gitu Mang Asep. Iya, pas awal SMA sih terus-terusan ke Gunung Gede. Nah, pas kuliah di 2018 kuliah ke Bandung. Nah, baru di sana sering banget nih mulai di dunia pendakian gunung lah, istilahnya mulai nyoba keluar Jawa Barat gitu kan, keluar pulau. Di sana baru pas kuliah saya macetnya Kang. Oke. Berarti pas kuliah itu udah mulai sering, dibilang sering lah ya, mendaki ke beberapa gunung di Indonesia berarti ya? Oke. Terus apa namanya? Berarti berapa lama tuh jangka waktunya tuh sampai benar-benar sering jadi naik gunung gitu tuh? Dari SMA sampai kuliah? Kalau dari SMA sih paling kan ke Gunung Gede lah, agak sering lah ya, paling sebulan sekali. Kalau pas kuliah itu saya benar-benar istilahnya mah hampir tiap minggu Kang. Aduh. Naik gunung itu. Paling sering sih Jawa Tengah, yang dekat-dekat Bandung apalagi, paling sering itu tiap minggu. Tiap minggu ya? Tiap minggu itu pas saya kuliah, makanya sekarang kuliah saya belum selesai. Nah, itu yang mau saya tanyakan teh. Itu yang mau saya tanyakan, hampir setiap minggu naik gunung, kuliah aman Mas? Iya. Pokoknya itu. Oke. Berarti dari sering naik gunung itu di Indonesia lah ya. Sekarang lagi menjalankan apa ya? Ada misi gitu Mas Asep khususnya di Indonesia lah gitu. Saya pengen ke gunung A, B, C, D gitu. Ada nggak sih yang lagi dijalanin? Ada nih, kebetulan di bulan Juli udah di plan dari beberapa bulan ke belakang itu mau kan Seven Summit itu Mamang tuh baru 5 ya. Baru 5 kan.
Rinjani, kemudian Kerinci, Semeru, Latimojong, sama Bukit Raya. Ya. Ini baru 5. Nah sekarang wishlist di tahun ini tuh ke Binaya. Sepat Summit Indonesia tuh Binaya. Kalau Kartons nggak tahu lah ya. Mudah-mudahan dari mana saja rezeki kan nggak tahu juga kan ya. Ya. Tapi untuk khusus di tahun ini ke Binaya. Oh, berarti wishlist untuk tahun ini Binaya, Iya, bereskan betul. Binaya gitu Iya, ya. betul. Sepat Summit. Oke. Nah, selain berkegiatan di luar ruang, outdoor, pendakian gunung gitu ya, Mamang Asep ini juga arrangers sebagai sebagai konten kreator gitu. Nah, gimana sih Mang Asep ketika hobi gitu ya, hobi berkegiatan pendakian gunung, terus tiba-tiba langsung bisa pengen jadi konten kreator gitu? Oke. Oke, dulu karena kuliah di Bandung Kang ya, sering naik gunung. Kan sering naik gunung sayang ya kalau cuma dokumentasi foto ya. Sedangkan di waktu itu tuh kan, apalagi pas masa-masa Covid tuh Kang. Masa-masa Covid saya baru bener-bener mulai ngonten itu. Awalnya mah naik gunung di foto-foto aja kan, nggak mikir peluang jadi konten kreator. Sedangkan waktu itu Covid, uang tahu sendiri lah Kang lah, seret gitu banget ya kan ya. Untuk bertahan hidup di Bandung itu benar-benar ya harus benar-benar waktu itu. Saya tuh kebetulan waktu itu tuh sering ke gunung, punya HP, terus tuh saya tuh mikir gimana caranya sih ini tuh bisa menghasilkan. Kan sebetulnya tuh saya sering ke gunungnya itu saya juga dulu tuh jadi buka open trip gitu loh Kang. Jadi buka open trip dulu itu, kalau sekarang alhamdulillah udah pensiun. Udah pensiun ya. Jadi awal tuh sering membuka open trip, tamu banyak mulu. Si tamu tuh banyak mulu, alhamdulillah. Saya tuh memanfaatkan nih, saya sering naik gunung nyantai, kenapa nggak sekalian konten juga? Nah di sana saya baru mulai tiap naik gunung saya konten gitu Kang. Jadi menyelam sambil minum air training Kang. Jadi bawa tamu, kemudian sekalian konten juga di akun pribadi. Di akun pribadi. Iya betul. Gitu sih Kang. Itu tes semenjak pas kuliah berarti? Iya pas kuliah. Pas kuliah ya. Jadi, nah itu tuh prosesnya itu untuk jadi ke arah jadi konten kreator terus hobi juga tuh susah nggak sih Mang Asep? Atau misalnya saya misalnya nih hobi juga naik gunung tapi saya pengen jadi konten kreator, ada tips sederhana lah gitu, maksudnya yang paling sederhana aja gitu. Untuk kalau konten kreator gunung ya Kang, kalau dibilang capek banget. Yang pertama udah naik gunung bawa beban berat, kemudian bawa HP kamera, harus nge-record untuk konten. Udah beban hidup. Iya betul, ditambah beban hidup, apalagi setelah turun harus ngedit dan lain sebagainya. Tentu yang pertama emang bener-bener butuh effort lah Kang ya. Buat konten kreator gunung butuh effort dari segi capeknya, kemudian ngeditnya, ngumpulin mood kan. Terus yang paling itu sih ketika kita udah effort ngedit dan lain sebagainya, ketika mungkin kita udah effort nih beberapa hari ngedit, nah ketika nggak naiknya nih si viewers tuh nggak naik Kang. Kadang ada ngedownnya di sana Kang. Waduh, udah mikir udah capek-capek, udah capek-capek naik gunung ngedit, jadi ngedown. Nah di sana sih tantangan buat jadi konten kreator tuh kalau menurut saya, jadi benar-benar harus walaupun viewers gak naik ya udah konsisten aja. Konsisten berarti ya, iya, betul. Utamanya ya. Konsisten, mau itu naik, mau enggak, yang penting si konten kita bermanfaat, kemudian bisa menghibur dan tidak merugikan orang lain. Yang penting itu walaupun berarti ada sisi edukatifnya juga untuk viewers Mang Asep gitu ya. Iya. Gitu. Oke. Berarti awal itu Mang Asep dari Instagram dulu berarti ya? Iya, dari Instagram, tapi sekarang lebih aktifnya di TikTok sih Kang. Di TikTok. TikTok sama di YouTube juga ada. Di YouTube juga ada. Oke. Berarti hobi yang menghasilkan uang lah berarti. Alhamdulillah ya, gitu ya. Mantap sekali nih Mamang Asep ini, bisa jadi inspirasi nih teman-teman Arrangers. Buat yang pengen jadi konten kreator bisa langsung gaskin ke Mamang Asep gitu. Oke, dari tadi awal mula terjun ke kegiatan outdoor pendakian gunung gitu ya. Ada ke Gunung Gede Pangrango, terus beberapa gunung di Indonesia, terus tadi ada sedang mempersiapkan Seven Summit gitu ya, Indonesia di tahun ini Binaya gitu ya. Nah, setelah itu tuh apakah ada
wishlist lain selain Seven Summit Indonesia kah? Atau misal biasanya kebanyakan nih, wah wishlist orang-orang tuh udah pengen misal ke Annapurna Base Camp misal gitu ya, kayak gitu untuk yang sekarang yang lagi rame ya. Nah, dari Mamang Asep sendiri apakah akan ada ke arah sana atau sudah pernah ke arah sana? Maksudnya ke arah sana tuh pendakian ke gunung-gunung yang di luar Indonesia, yang notabene si gunungnya tuh biasanya gunung yang bersalju gitu. Oh, Mas Asep. kebetulan Mamang kan udah Seven Summit udah 5, sekarang ditambah Bintaya 6. Nah, si 7-nya itu karena Mamang sudah pernah ya mendaki ke gunung tertinggi di Turki. Namanya itu Gunung Ararat, Kang. Jadi udah 7-nya itu sama itu, Mamang. Itu Gunung Ararat sih. Mamang pernah ke sana dan gunungnya juga gunung tertinggi di Turki. Oh, Gitu. oke, Gunung Ararat. Gunung Ararat tuh ada di perbatasan Turki sama Armenia ya? Iya, Kalau salah betul. ya? Turki, Armenia, sama Iran. Oh, sama Iran, iya. Itu tuh gunung tertinggi di Turki kan? Iya, ya? betul, paling tinggi. Ketinggiannya tuh 5.126 kalau nggak salah ya? 5.165. Oh, 5.165. Itu tuh termasuk gunung salju ya berarti ya? Iya, betul. Oh. Berarti Mamang Asep udah pernah ke sana berarti? Alhamdulillah sudah pernah, Kang. Mantap sekali. Keren sekali Rangers, Mamang Asep udah naik ke gunung salju yang ada di Turki. Jadi atap tertingginya di Turki ya? Betul. 5.165 mdpl gitu. Nah, menarik nih soal Ararat ini nih. Diminum dulu nggak, Kang? Boleh, silakan diminum, Minum dulu. Mas Asep. Oke. Ketika pendakian tadi ke Gunung Ararat, saya pengen tahu dari awalnya ya. Kita cerita awalnya dulu lah. Bagaimana sih Mang Asep ketika memutuskan untuk memilih, oke, saya mau berangkat ke Gunung Ararat gitu. Awalnya kayak gimana sih? Oke, jadi kan saya tuh sama teman-teman tuh punya sekumpulan yang sering mendaki lah di Bandung, bahkan ada base campnya juga waktu dulu itu. Jadi kita tuh punya ya sering banget naik gunung lah. Waktu itu ada ini ya inisiatif buat naik keluar nih. Teman-teman tuh naik keluar, kira-kira kemana ya? Kira-kira kemana? Pokoknya kita targetin langsung ke atapnya. Oke. Misalnya satu negara kita langsung ambil atapnya gitu kan. Waktu itu diputuskan Gunung Ararat Turki. Kenapa Gunung Ararat Turki? Karena kita bertiga itu pengen sekalian ke Kapadokia nih. Oh. It's my dream ya Kang, it's my dream. Karena itu kita ya udah kita memutuskan untuk ambil Gunung Ararat dan eksplor Turki gitu. Berarti pertimbangan awalnya itu dari keinginan dulu ya? Keinginan, betul. Dari keinginan, terus ngobrol dari obrolan kopi lah ya, obrolan kopi lah kita nyebutnya ya. Betul. Obrolan kopi, kayaknya pengen ke gunung yang di mana, tapi atapnya gitu ya. Dan yang terpilih teh Ararat di Turki. Ararat Turki, karena tadi pertimbangannya pengen ke itu juga ya. Explore Kapadokia. Kapadokia. Gimana Mas Kapadokia teh itu teh lagi viral teh dulu teh? It's my dream training kan? Oh, it's my dream. It's my dream. Oke, mantap sekali ya, langsung ke atap Turki di ketinggian 5.165 meter di atas permukaan laut. 5.165 ya betul. Ya. Oke, nah ketika udah memutuskan dan akan berangkat ke sana gitu ya, ada persiapan khusus nggak untuk ke sana, Mas? Pasti ada persiapan. Karena yang pertama itu gunung es pertama yang akan kita daki. Kemudian gunung tertinggi yang pertama kita akan daki kan, biasa di 3.000-an lah kalau di Indonesia kan, kecuali Kartens kan. Itu tentunya butuh persiapan ya, mulai dari finansial atau yang paling utama ya Kang ya. Karena finansial, kemudian dari segi fisik juga untuk persiapan tentunya tidak bisa dianggap remeh ya Kang ya. Apalagi sekelas gunung es. Kemudian peralatan. Itu semua kita persiapkan sematang-matangnya. Cuman nih Kang ya, kesalahan saya gitu dalam mempersiapkannya, saya tuh terlalu dulu tuh ya, mungkin bisa dijadikan pelajaran juga nih buat arranger semuanya. Dulu saya tuh dalam hal fisik ini terlalu meremehkan. Jadi saya udah seminggu sekali sering naik gunung nih, masa nggak kuat gunung di Turki.
Itu saya kadang kan program latihan itu seminggu tuh 3 kali tektok di gunung yang ada di Bandung dekat-dekat, kemudian lari kecil pagi dan sore. Itu saya kadang tidak lakukan gitu kan. Udah dapat arahan tidak dilakukan, gadang terus, ngopi terus, ini terus, ngerokok terus kan. Dan akhirnya kejadian yang pokoknya saya sampai gimana ya, sampai mau meninggoy Kang. Waduh. Gara-gara meremehkan hal itu. Waduh, resikonya tinggi lah. Resikonya tinggi. Ya. Oke. Bener-bener pokoknya teman-teman, gunung apapun, sependek apapun, saya sarankan persiapkan sebaik-baiknya, jangan pernah ngeremehin. Karena bakalan pokoknya harus dipersiapkan, apalagi di alam bebas ya, betul Kang Beri? Iya, betul. Harus dipersiapkan sebaik-baiknya, pokoknya nantikanlah saya cerita. Iya benar. Ya. Jadi ya, nah itu teman-teman pelajaran juga tadi dari Mama Asep buat Arrangers ketika Arrangers pengen melakukan sebuah perjalanan khususnya pendakian gitu. Jadi harus benar-benar mempersiapkan semuanya gitu dari segi fisik, terus manajemen perjalanannya, manajemen logistiknya. Karena itu hal-hal yang sangat penting gitu. Jadi jangan sampai tenang gunung ini mah ketinggiannya tidak terlalu tinggi. Nah itu hal yang salah gitu, karena kita nggak tahu keadaan di gunung itu seperti apa gitu, karena ya namanya alam gitu ya, tidak bisa ditebak gitu. Bisa jadi ada badai atau segala macam lah ya. Nah kembali lagi ke tadi soal pendakian di Ararat. Waktu itu tim yang berangkat itu berapa orang Mas? 3 orang, 2 orang Bandung, saya orang Sukabumi. 2 orang laki-laki, 1 orang perempuan. Oh ada perempuan ya? Perempuan 1 orang. Oh 2 orang laki-laki, 1 orang perempuan. Iya betul. Oke. Terus di sananya itu gabung dengan orang di sana atau gimana? Jadi kita ikut kalau di Indonesia open trip gitu lah Kang. Dan itu kita bener-bener nggak tahu info sama sekali kesana itu. Maksudnya modal informasi seadanya gitu. Oke. Maksain berangkat ke sana. Dan teman saya pun yang bisa bahasa Inggris itu cuma 1 orang, Gajah, yang perempuan. Itu tuh bener-bener nekat gitu. Ke Ararat ini tuh bener-bener nekat, tapi alhamdulillah berangkat. Oh. Jadi punten Mas Sep, jadi nggak ada kayak ngumpulin data dulu, assessment data kayak di sana tuh ini pendakiannya mulai dari berapa kayak gitu, itu ada nggak? Ada sih, kan setelah kita daftar di open tripnya ada arahan-arahan kan, kayak latihan-latihan kayak gitu kan. Ada arah-arahan, cuman ya informasinya minim juga gitu kan. Informasinya minim. Saya juga nanya-nanya itu ke Teh Purki kan, Teh Purki pernah kesana sama Zawin juga. Saya kebetulan waktu itu ketemu sama Teh Purki, jadi nanya-nanya lah tentang seputar Gunung Ararat gitu. Jadi benar-benar nekat juga. Mantap. Nah pas berangkat memang Asep dan tim ke sana. Nah itu tuh awal pendakiannya itu di ketinggian berapa Mas? Untuk awal ketinggiannya di 1000-an kalau nggak salah ya. Di 1000. Pokoknya mah pertama trekking teh kan kita perjalanan dari Indonesia. Itu tuh nggak langsung kita turun di pesawatnya langsung ke area gunungnya gitu. Itu tuh kita naik pesawat lagi Kang. Oh. Jadi dari Indonesia ke Istanbul. Ya. Dari Istanbul itu kita baru ke ada yang nama kota itu Agri. Dari Agri itu kan naik pesawat lagi dari Istanbul ke Agri, kemudian ke kota Dagu Bayazid naik mobil lagi, itu lumayan lama lagi. 3 jam, perjalanan daratnya 3 jam, baru kita singgah di kota Dagu Bayazid tuh. Awal mula itu kita kota Dagu Bayazid mulai start pendakian itu. Mulai start pendakian. Kalau dalam perencanaan itu pendakian itu berapa lama Mas? Untuk di tripnya sendiri itu 5 hari 4 malam. Oh 5 hari 4 malam. Oke. Nah dari tadi titik awal pendakian itu terus lanjut ke pos 1. Oke, mungkin dari awal pendakian itu pertama dari kota Dagu Bayazid. Kemudian ke camp 1. Camp 1 kan setelah mulai trekking ke camp 1 di hari pertama. Kemudian naik lagi ke camp 2. Camp 1 ketinggiannya berapa Mas? Untuk camp 1 itu ketinggiannya di 3200. Oh, dan itu benar-benar kaget Kang, saya pertama nge-trek di sana. Kagetnya gimana?
Mungkin kan di sini biasa tropis ya Kang? Ya betul. Di sana ngebrang Kang, sabana semua, maksudnya sabana itu sabana bebatuan Kang. Nggak ada pohon sama sekali, nggak ada tempat Gersang, teduh, bener-bener gersang kayak di Padang Masyar ya Kang lah. Gitu mah. Panas pisan Kang, asli. Perjalanan dari awal start trekking ke camp 1 itu bener-bener Berapa lama Mas itu? kurang lebih kita 6 jam Kang untuk sampai ke sana. Sambil ngesot, walaupun kita tuh kan ikut tripnya tuh nggak bawa barang-barang yang lain tuh, kayak logistik, kayak perlengkapan itu tuh kan dibawa sama kuda itu. Porter. Porter di sana kan porternya kuda, dibawa sama kuda kan. Nah, emang benar-benar bawa daypack doang, cemilan doang, tapi ngesot Kang. Asli. Yang pertama panas, yang kedua mungkin iklim cuacanya Kang ya, karena nggak biasa juga, jadi buat cepat lelah Kang. Bener-bener capek banget itu, padahal treknya landai Kang. Awal-awal itu ke camp 1 itu. Iya, tapi ngesot Kang. Asli capek. Aduh. Itu dari camp 1 menuju camp 2. Itu dari awal camp trekking, 1. ya, dari Camp pintu 1. rimba lah istilahnya mah ke camp 1. Itu kurang lebih 6 jam kita sampai di sana. Oke, 6 jam di situ. Di camp 1 tuh ketika mau ke camp 2 bermalam dulu di camp 1 atau Iya, gimana? bermalam dulu di camp 1. Nah, di hari kedua nih Kang ya. Jadi kita tuh sebetulnya yang seharusnya pendakian Gunung Ararat normalnya itu di 5 hari 4 malam. Oke. Nah, kita tuh ada miskom nih. Miskomnya itu sama trip di sana. Miskomnya itu kita telat keberangkatan katanya kan. Jadi duluan. Kita pun dari awal trekking itu nggak bareng-bareng sama trip yang lain kan, dari orang luar negeri juga kan, di grupnya banyak Kang ya. Bukan dari Indonesia doang. Mereka tuh sudah berangkat sebelum kita berangkat, 1 hari sebelum kita berangkat. Nah, yang seharusnya 5 hari 4 malam mau gak mau nih, karena kita telat katanya ya, ada miskom sama tour guide di sana, jadi 4 hari 3 malam Kang. Kebagiannya. Jadi berkurang sehari gitu ya? Berkurang seharinya itu, ini proses penting banget nih kita. Waktu itu juga deg-degan semuanya bertiga nih. Kan di camp 1, di hari kedua nih seharusnya saya tuh dapat naik dulu dari camp 1 ke camp 2, dari ketinggian 3.200 ke ketinggian 4.200. Oke, naik 1.000 ya. Naik 1.000. Nah, turun lagi karena itu tuh untuk proses aklimatisasi, penyesuaian suhu tubuh Kang ya. Betul. Penyesuaian suhu tubuh. Nah, karena kita telat, kita nggak dapat itu. Otomatis kita semua bertiga gini Kang, berumbuk sambil tegang. Soalnya kenapa? Karena untuk gunung es sendiri, cuaca yang baru kita itu, kita perlu penyesuaian tubuh kan Kang ya. Perlu aklimatisasi. Sedangkan kita nggak dapat itunya. Gimana resikonya? Mau nggak mau, udah jauh, udah ngeluarin banyak budget, udah semuanya, kita harus ikut dong Kang. Masa nggak ikut lah, istilahnya nggak ngikutin guide yang di sini. Akhirnya kita memutuskan untuk ikut, ya udah kita nggak dapat aklimatisasi itu, langsung gas aja. Nah, kemudian di hari kedua tuh kita langsung naik. Iya. Jadi kan sebenarnya harusnya ketika tadi dari camp 1 ketinggian 3.200, terus ke camp 2 4.200, sebenarnya kan di situ tuh harus ada proses aklimatisasi dulu ya. Betul. Jadi dari camp 1 naik ke camp 2, turun lagi. baru nanti turun lagi ke camp 1, baru itu penyesuaian. Nah, si proses itu tuh nggak ada karena pengurangan hari tadi. Iya, betul. Nah, itu. Jadi nggak ada proses aklimatisasi. Betul. Oke. Berarti agak kaget mungkin ya? Kita kaget sih Kang, soalnya yang ditakutkan di gunung yang ada es itu kan AMS ya. AMS. Penyesuaian suhu tubuhnya kan gara-gara gak bener juga kan, kalau AMS nggak ada aklimatisasi, otomatis kaget si tubuh. Berarti yang pas di camp 2 itu di hari ke berapa? Hari kedua? Di hari kedua kita langsung naik. Luar biasanya. Camp 1 hari pertama. Camp 1 hari pertama, kemudian nginep semalam. Ya. Kemudian di siangnya kita langsung naik ke camp 2. Siang langsung naik ke camp 2, itu bermalam lagi? Langsung bermalam, langsung summit, bayangin. Jadi di hari kedua tuh bermalam dulu camp 2, bermalam di camp 2, langsung summit. Kan kalau dini harinya, pagi harinya. Kan kalau orang-orang di hari kedua naik camp 2, turun lagi, nginep lagi di camp 1. Sekarang mah kita di camp 2 nginep langsung summit, bayangin. Wih, tanpa proses aklimatisasi tadi ya? Betul. Itu tuh dari 4.200 sampai ke langsung ke puncak berarti, ke 5.100-an itu. Iya, berarti. betul. Mantap juga tuh. Terus berarti ketika, karena tadi nggak ada proses aklimatisasi ya, ketika dari camp 2 terus summit ke puncak itu apa ya, karena nggak ada proses aklimatisasi,
ada sesuatu sih nggak maksud sesuatu tuh ya karena sangat pentingnya proses aklimatisasi lah ya ini. Pasti ketika tubuh kita kaget dengan suhu di sekitar gitu tanpa aklimatisasi pasti akan terjadi AMS gitu. Bisa ada gejala apa? Kemungkinannya akan terjadi gejala AMS gitu. Ada nggak maksudnya? Ada sih, tubuh udah mulai merespon sih Kang. Kan kita dari camp 1 mulai naik nih ke camp 2 siang-siang. Pas menuju ke sore itu emang udara tuh menipis ya Kang, semakin tinggi semakin menipis. Pernapasan gue juga terganggu tuh nih Kang. Pernapasan terganggu, udah mulai gak nyaman lah. Gak nyaman karena kita nggak aklimatisasi dulu, udah gak nyaman, mau nggak mau kita harus summit. Itu tuh udah deg-degan sih, badan tuh udah mulai kerasa nih Kang. Aduh gimana ini summit, semuanya bertiga udah deg-degan lah istilahnya. Gimana ini summit, di sini juga di camp 2 juga di ketinggian 4200. Udah gini dinginnya, terus kemudian oksigennya tipis, gimana ntar di puncak nih? Sedangkan kita mau gak mau harus naik gitu kan? Ya, akhirnya maksa naik Kang di. Tapi ketika naik itu ada bantuan bawa oksigen nggak masing-masing? Enggak. Oh enggak. Enggak ada oksigen sih katanya. Kalau di ketinggian di Ararat di 5000 itu masih aman katanya. Kata arahan guide kita mah kan gimana guide gitu kan. Itu sih Kang. Terus berangkat summit jam 1 malam waktu itu. Jam 1 malam. Bangun jam 12. Berapa lama? Untuk summitnya itu kurang lebih 5 sampai 8 jam. Panjang juga ya berarti ya? Panjang. Dan itu mungkin karena udah mulai salju ya, jadi treknya tuh agak berat gitu ya? Untuk salju itu sebenarnya dikit Kang. Karena waktu itu kita naiknya itu di musim panas. Kalau misalnya musim salju nih dari mulai kita trekking juga udah ada saljunya. Karena waktu itu kita musim panas, itu sebelum ke puncak doang si saljunya. Dan itu Kang treknya nggak bisa dibayangin Kang. Nggak bisa dibayangin itu kayak Rinjani tapi batunya gede-gede. Kalau Rinjani kan pasir-pasir, batu-batu kerikilnya di letter enggak terlalu gede lah ya. Di sana batu gede kayak mau kemana gitu lah. Di sana juga saya aneh juga awal trekking. Emang ngetegang awal dikasih gini. Pas summit itu jam 1 pagi. Keadaan kan itu kita safety ya, kayak saya juga berapa layer ya. Buat ininya juga apalagi ini susah lah gerak juga gitu kan Kang. Mau gak mau summit harus pakai pakaian tebal, serba tebal. Kita summit yang treknya ngeri lah. Itu pengalaman pertama gitu Kang dalam hidup saya pribadi gitu Kang. Buat melangkah juga lumayan agak ribet gitu kan. Summit aman lah. Dari pertama summit sampai mau ke arah es tuh Kang. Summitnya jam 1. Kita tuh mungkin nyampe ke es itu dari es itu setengah jam lagi untuk menuju ke puncak. Kita tuh nyampe itu kurang lebih jam 7 pagi. Jam 7 pagi. Emang treknya benar-benar menguras tenaga sama dinginnya juga kan dekat ke es lah. Kemudian ribet juga. 7 jam pelan-pelan. 7 jam kan. Benar-benar ngeri banget. Pertama nginjakin es. Nah di sana mulai kerasa tuh. Bener-bener mulai kerasa kepala pening. Semakin trekking di es, ini si badan kok lemas tiba-tiba Kang. Si badan lemas, kemudian meler juga. Meler, lemas, kepala pening berat. Sedangkan itu posisi istilahnya bentar lagi lah Kang nyampe puncak. Kenapa bentar lagi nyampe puncak kok mulai kerasa gitu Kang. Makanya tuh mau gak mau harus dipaksa dong, walaupun udah kerasa, walaupun baru pening sama itu kan resikonya tinggi ya Kang ya. Tapi Mang Sep sebelum tadi summit itu asupan nutrisi energi makanan gitu aman? Untuk energi makanan kan karena ikut trip aman, jadi terjagalah sesuai dengan jadwal lah. Untuk itu juga berarti aman ya? Aman. Untuk bagian gizi, untuk asupan itu aman. Mas Sep. Cuman kendalanya yaitu saya menyesalnya di itu itu tuh gara-gara aklimatisasi itu. Sebentar lagi mau nyampe puncak, diproses di es, mulai kerasa berat di sini. Saya juga ngelihat teman-teman saya, kan saya tuh belum kenalin ya yang bertiga dari Indonesia ya. Belum. Lupa saya saya tuh sama Bapak Ian, satu lagi Gazalah, bertiga perempuan dia. Nah
Posisinya itu pas di sana tuh Pak Ian di belakang saya, Gajalah di depan. Karena ini walaupun cewek juga expert juga nih Kang, fisiknya. Beda lah. Kalau saya sama Pak Ian tukang gadang, ngopi gitu kan. Nah saya ngelihat Pak Ian sama Gajah juga udah mulai capek banget nih Kang. Di sana tuh mulai kayak ngedon juga lah istilahnya kan. Tapi kalau kondisi mereka baik-baik saja. Nah di sini Mamang yang kena. Mamang sendiri yang kenanya. Di sana tuh Mamang yang sendiri yang kena. Wah ini mah kena AMS nih. Mau nggak mau kan Kang, kalau misalnya AMS harus segera turun di ketinggiannya supaya dapat asupan oksigen. Soalnya itu tuh pas dipaksain itu setiap melangkah tuh makin berat Kang. Si kepala tuh mungkin gak ada oksigen yang ke otak. Gak ada oksigen yang ke otak, itu tuh berat banget, bener-bener berat banget. Itu motivasi saya Kang waktu itu maksain ke puncak. Yang pertama punya tanggung jawab, yang kedua udah jauh-jauh. Kemudian masa sih mau gagal gitu Kang ya? Mau gagal, mau apa? Akhirnya saya maksa itu guide Pak Ian sama Gajah udah maksa saya turun lagi. Pas di sana itu. Karena saya bener-bener istilahnya gini Kang, saya tuh punya tekad, tapi si badan tidak memadai karena kena MS itu. Ya. Napas pun sedikit Kang, gitu Kang, napas pun. Akhirnya maksa saya bener-bener disupport lah. Waktu itu bener-bener dikasih semangat, dikasih apa. Bodo amat, bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan digusur dikit-dikit, walaupun kondisinya ini benar-benar parah Kang. Sebetulnya ini saya tuh dimarah-marahin sebetulnya Kang ya sama guide di sana Kang. Harusnya turun lagi. Tapi saya mikir aduh punya tanggung jawab gini. Akhirnya saya memaksakan walaupun dalam kondisi seperti itu, digendeng, di apa-apa, akhirnya sampai puncak. Dan di sana saya makin ngedrop. Saya mah bodo amat Kang, nggak mikirin konten, nggak mikirin apa-apa, yang penting dipoto sekali di puncak. Dipoto di puncak, udah saya turun lagi. Karena ada tanggung jawab itu ya? Iya, karena tanggung jawab saya. Udah nih semuanya nyampe puncak, dipoto sekali, saya udah ngerasa badan saya gak kuat kan, saya paham lah kondisi tubuh saya, benar-benar ngerasain. Sedangkan baru nyampe kan, langsung foto. Kalau saya turun duluan nih, kalau yang lain masih di puncak, saya turun duluan. Itu pun saya dimarah-marahin, maksudnya tuh entar aja bareng. Sebentar kok di sininya, tapi saya punya alasan tersendiri lah Kang. Entar saya ini trekking benar-benar pelan-pelan banget, karena benar-benar ngap, maksudnya ngap, napas cuman sedikit, kepala benar-benar berat, ingusan meler, badan tuh nggak kerasa lah istilahnya. Gini aja kata Mam tuh, saya turun duluan, yang penting udah ke puncak. Ntar kalian nyusul, saya pasti kesusul, soalnya saya mau pelan-pelan aja. Jadi ntar biar bareng gitu kan, daripada saya mikirnya daripada ntar turun lama atau gimana lah Kang ya, mending saya duluan pelan-pelan. Akhirnya oke, disetujui dan ntar juga kesusul. Untuk treknya sendiri jelas sih Kang, untuk treknya sendiri satu jalur gitu kan, untuk menuju ke summit. Jadi saya memutuskan untuk sendiri itu karena untuk jalur jelas, dan saya nggak mau ntar ngelamain gitu kan maksudnya tuh. Jadi saya akhirnya memutuskan, teman-teman pun setuju dengan alasan yang saya uraikan, karena saya benar-benar nggak kuat. Saya turun sendiri pelan-pelan ngelewatin es. Nah di sini Kang, setelah ngelewatin es, kayaknya abis di sana nih tenaganya, soalnya kan harus mencebin juga ya. Setelah selesai es, saya maju dikit, saya udah langsung duduk gini, udah benar-benar gak kuat. Ini napas saya gini Kang, kayak asli Kang, sampai seperti itu. Kayak sekarat. Asli Kang. Saya ingat orang tua, ingat dosa di sana Kang. Kenapa saya harus maksain kayak gini? Kenapa harus maksain kayak gini? Pokoknya mah, wah kalau diiniin ini meler, itu di sana tuh saya tiduran aja Kang gini. Jadi maaf Kang Asep, tapi masih sadar. Masih sadar. Tapi di situ tuh Mang Asep udah apa ya? Udah berpikir jauh ya. Bahkan ke yang topnya itu kematian gitu. Saya mikirin itu sampai ke sana gitu. Ya Allah ya Robbi. Nah di sana tuh saya benar-benar gak kuat. Udah saya bingung juga, belum ada yang pada turun kan. Karena pas pendakian waktu itu Summit Attack gak terlalu banyak juga yang naik waktu itu. Saya udah ngegeletak di sini. Ngegeletak, di setelah es itu saya ngegeletak.
Nah, saya tuh di sana udah mulai pasrah Kang ya, Itu posisi sendirian. sendirian. Karena saya kan yang maksa pengen turun sendiri karena takut. Makanya tadi pikiran jauh udah ke kematian ya. Pengen turun sendiri di sana. Saya benar-benar pasrah gini. Untungnya ada rombongan reply ini yang udah turun duluan. Itu tuh kalau itu dari bahasanya Kang ya, itu bahasa Rusia. Oh, oke. Saya lagi terlentang seperti ini, minta tolong ya, walaupun gak ngerti bahasanya. Alhamdulillah mereka pada respect Kang. Ngelihat saya mungkin udah ngelihat gimana gitu kan, langsung saya disamperin, dikerubunin. Walaupun saya nggak itu ngerti biasanya, mungkin mereka tahu juga dari segi pertama pernapasan saya yang mulai nggak teratur, terus meler. Saya kan ngomong help me help me. Nah, akhirnya ditolong. Dan dari mereka juga kayaknya cuma nggak pada lancar bahasa Inggris juga sih. Terus why lah gitulah. Why mah gitu ya, gerakin napas, ngap diituin. Terus di sana tuh saya nggak tahu ya Kang. Kan saya sadar tapi kayak gimana gitu Kang ya. Kondisinya itu Gitu ya? dimasukin apalah saya nggak tahu, yang pertama kayak serbuk-serbukan gitu. Gak tahu apa itu, kemudian dikasih makanan-makanan sama mereka tuh, dikasih makanan-makanan, kemudian mereka bener-bener itu banget lah, pada panik juga mereka Kang ya, pada panik juga, nanya dari mana waktu itu tuh. Nah untungnya sih ada rombongan ini, saya tuh langsung dibawa turun sama mereka. Kalau nunggu kan, kalau misalnya mungkin mereka juga berpikir kalau misalnya nunggu dari guide yang kita dan rombongan kita bakalan lama, takut kenapa-napa kan gitu. Lebih bahaya. Akhirnya mereka inisiatif nih buat bawa turun kita. Asli Kang, itu mah banyakan orangnya Kang. Kayaknya lebih dari 7 orang lah, 7 sampai 8 orang lah, ada perempuan dan sebagainya, perempuan juga. Nah di sana tuh saya tuh tas saya dibawain, tas Amit saya dibawain. Kemudian saya dirangkul 2 gini. Dibopong. Iya, dibopong kayak gini, sama tinggi-tinggi lagi kan orangnya. Tinggi-tinggi tuh, alhamdulillah saya selamatnya sama rombongan orang Rusia itu. Alhamdulillah. Maksudnya tuh kalau terlalu lama tidak cepat itu kayaknya saya udah lewat almarhum Kang. Asli. Karena bener-bener sedikit banget susah. Kondisi ini berat. Dibawa ke bawah, nggak terlalu jauh juga sih, dievakuasi sama rombongan dari Rusianya. Yang itu akhirnya rombongan itu guide saya tahu kali dia lebih cepat, turun lebih cepat dia. Nggak sama Pak Ian sama Gajah juga. Kayaknya mereka 1 orang langsung datang mampiri, itu guide kita. Akhirnya saya sama dia itulah sampai bawah. Nah itu tuh perjalanan cukup panjang ya Kang ya. Perjalanan cukup panjang banget. Benar-benar itu. Nah, semakin ke bawah dan itu tuh turun juga nggak mudah ya Kang ya. Batu-batu kayak gitu, sedikit-sedikit istirahat, nggak langsung ngebut gitu kan. Nggak digendong juga karena posisi si treknya cukup curam dan bahaya waktu itu. Jadi emang digitu pelan-pelan banget Kang. Tapi suhu tubuh waktu pas Kang Asep masih tadi di atas udah kerasa AMS itu suhu tubuh masih aman? Masih aman. Masih aman, cuman yang paling parahnya itu pernapasan sama kepala berat sama meler. Karena kurang asupan oksigen. Iya betul Kang. Itu saya dievakuasi, bener-bener pasrah banget pas itu. Ya Allah, gimana pun juga ya Allah. Istilahnya ampuni dosa saya ya Allah. Tiba-tiba inget dosa ya? Tiba-tiba inget dosa, aduh. Itu benar-benar parah banget. Akhirnya dievakuasi saya sama beliau. Kemudian, nah kan mau gak mau harus dibablasin Kang ya. Maksudnya kita tuh nggak singgah dulu di camp 2. Oh jadi langsung ke camp 1? Langsung ke camp 1 dibablasin. Mau gak mau kan kena AMS tuh harus benar-benar dapat oksigen yang benar-benar normal lah Kang ya. Iya. Sedangkan kalau posisi di camp 2 di ketinggian 4.200 oksigen masih minim. Iya masih minim. Langsung saya di drop turun. Mau gak mau wayahnya istilahnya Sundanya mah wayahnya mau gak mau kamu harus turun gitu kan ke camp 1. Akhirnya turun di camp 1 itu kondisi itu udah mulai itu ya siang, mau jam 3-an lah. Nyampe ke sana tuh emang bener-bener pelan-pelan banget gitu. Akhirnya dievakuasi, sampailah di camp 1. Nah di sana
karena AMS mah kekurangan oksigen ya Kang ya. Iya. Normal lagi Kang. Saya tuh asli ini mah aneh, Allahu Akbar kata saya tuh. Ternyata emang benar, kalau benar kena AMS harus cepat-cepat. Harus cepat-cepat turunin dari ketinggiannya. Iya, betul. Kalau misalnya tetap di atas itu udah bahaya banget gitu kan. Pelajaran yang kemarin diambil tuh. Di camp 1 saya makan, saya ngeteh, kurang lebih setengah jam, saya udah press lagi Kang, bodod lagi, asli Allahu Akbar, ya Allah ya Rob. Udah sebat lagi ya langsung. Iya, Ya? udah sebat lagi dan itu tentu saja pada khawatir ya. Pak Ian, Gajah, benar-benar mereka juga ngebut gitu, turunnya ngebut dan saya luar biasa dari mereka. Walaupun mereka dalam kondisi capek kan, mereka ikut nyusul saya langsung ke pos 1 bablas, ke camp 1. Harusnya singgah dulu kan di atas. Iya, singgah dulu. Tapi mereka memaksakan turun di ke camp 1 itu. Saya salutnya alhamdulillah dalam segi kita memilih partner pendakian juga Kang ya. Harus benar-benar diperhatikan Ya, gitu Kang betul, ya. betul, Alhamdulillah betul. saya dapat orang-orangnya yang benar-benar saling support, saling memahami satu sama lain lah, enak alhamdulillah gitu kan. Dan alhamdulillah sejak kejadian itu Kang, saya hampir lewat gara-gara itu, hampir mau almarhum. Saya yang pertama tidak mau ngeremehin gunung lagi Kang. Walaupun sesering apa saya mendaki gunung, jam terbang segimanapun, gunung apapun yang pernah didaki, saya nggak akan ngeremehin walaupun itu gunung yang terbilang pendek. Iya. Karena terasa sendiri. Setiap gunung punya karakternya, punya medannya, beda-beda nggak bisa disamain. Betul. Dan kondisi alamnya pun berbeda-beda. Berbeda-beda, Gitu. betul. Jadi benar-benar fisik, semuanya pokoknya bukan cuma itu. Alat harus dipersiapkan sebaik-baiknya. Karena saya mungkin di sana, saya tuh ngeluhnya ke diri saya sendiri, kesalnya ke diri saya sendiri. Kenapa nggak dipersiapin sebaik-baiknya? Kamu tuh ini tuh mendaki ke gunung tertinggi di Turki, resikonya kematian. Pas masih di Indo, kenapa latihannya nggak benar gitu kan? Saya benar-benar marah lah istilahnya ke diri saya sendiri gitu kan. Malam-malam tuh banyak melamun, alhamdulillah ya Allah masih hidup gitu kan. Benar-benar udah pasrah di atas. Saya belum nikah ya Allah. Apalagi belum nikah, kuliah belum lulus. Aduh ya Allah. Nah di sana alhamdulillah masih dalam keadaan selamat. Jadi buat teman-teman Arranger nih, gunung apapun juga harus dipersiapkan sebaik-baiknya gitu Kang ya. Ya, persiapan itu penting ya berarti Arrangers ketika mau melakukan pendakian gunung. Saya juga pernah Mama Asep, ini cerita sedikit lah ya. Iya. Saya tuh pernah di gunung di Bandung, salah satu gunung di Bandung. Saya bisa termasuk lumayan sering ke gunung Iya. itu. Tapi karena ya itu tadi meremehkan gitu, karena saya sering ke gunung ini, biasa aja lah santai tanpa persiapan apapun gitu. Tapi karena ya kondisi alam itu nggak menentu ya, Betul. ketika saya naik di situ badainya yang benar-benar gede gitu, badai besar banget. Dan di situ tuh saya sampai tercetus, udah turun dari sini saya nggak mau naik gunung lagi, saya mau pensiun. Gitu. Padahal saya sering ke situ. Gitu. Nah itu pentingnya persiapan dan jangan meremehkan ketika kita mau pendakian gitu ya. Jadi ada banyak pelajaran lah yang kita dapat ya Arrangers dari Mamang Asep ini. Jadi pada intinya ketika mau melakukan suatu perjalanan atau pendakian, persiapan fisik itu perlu sebelum mendaki. Terus asesmen data tentang si gunungnya itu. Iya, Terus bagaimana keadaan cuaca sebelum kita mendaki, itu kita bisa nyari lah kalau untuk cuaca di sekitar gunung itu gitu, bisa di BMKG gitu untuk hari itu atau untuk seminggu ke depan di gunung itu kita cuacanya bisa kelihatan gitu. Terus yang selanjutnya itu tadi memilih partner pendakian itu benar-benar penting juga ya Mas Asep ya. Banget penting-penting. Penting, sangat penting. Jadi kita memilih partner pendakian tuh yang benar-benar bisa mengerti kita dalam keadaan apapun ya. Betul. Karena kalau enggak ya bisa membahayakan juga pada akhirnya. Terus ketika emang mendaki ke gunung-gunung yang tinggi lah, bisa disebut tinggi, proses tadi aklimatisasi itu sangat penting. Kalau enggak ya bisa terjadi AMS gitu. Kalau ya top-topnya itu AMS itu bisa menyebabkan kematian. Bahkan ya tadi sendiri Mang Asep itu
kena AMS dan emang benar-benar sampai Mang Asep pun sampai ingat ke kematian ya, sampai ingat ke kematian ya, saking ganasnya gitu dan saking pentingnya proses aklimatisasi di gunung tinggi gitu ya itu. Oke, Rangers, banyak banget ilmu yang kita dapatkan di episode cerita petualang kali ini dari teman kita Mamang Asep. Tadi untuk pesan-pesannya tolong diperhatikan Rangers, sangat bermanfaat sekali buat teman-teman. Oke, untuk cerita petualang kali ini saya sudahi. Terima kasih teman-teman Rangers. Sampai bertemu di cerita petualang berikutnya. Kisah inspirasi para petualang. Hatur nuhun Mas Asep. Siap, sambilan Kang.